ready. SpongeBob, SpongeBob. Di mana kita diperlihatkan kota Bikini Bottom berubah menjadi Binary Bottom yang dihuni oleh para robot. Terlihat SpongeBob bangun dari tidurnya nih. SpongeBob. Lalu sarapan bersama Robo Gary memakan baut. Setelah itu SpongeBob bergegas berangkat kerja. Di sini robot Gary ingin ikut dengannya. Diam-diam Gary masuk ke dalam kotak mesin SpongeBob ikut dengannya. Hal itu membuat SpongeBob sedikit error saat menyapa Squidward dan juga Patron. Setelah itu SpongeBob sampai di Krabby Patty. Lalu bergegas SpongeBob bekerja seperti biasa dengan memasak Krabby Patty. Gary tidak sengaja nih menyentuh bateri yang dimasak hingga tersetrum, dan Squidward pun ikut terkena. Yang membuat mereka menjadi menyatu. Squidward mencoba melepaskan Gary namun susah. Lalu SpongeBob yang melihat itu langsung mengejar mereka yang lari keluar sampai ke tempat Plankbot. Terlihat istri Plankbot bernama Karen yang sebelumnya komputer sekarang menjadi ikan. Sementara itu Gary dan juga Squidward menyebabkan kekacauan di Binary Bottom, membuat para warga robot marah termasuk Sandroid lalu mengejar mereka. Tiba-tiba muncul kakek Pet keluar dari pintu portal dan salah masuk dimensi. Melihat kekacauan di sana, kakek Pet bergegas kabur keluar dari dimensi itu. Sementara Gary dan juga Squidward masih dikejar warga robot. Di situ SpongeBob bingung cara menghentikan kekacauan itu. Dia pun berpikir dan mempunyai ide membuat sebuah dinding dari bata untuk menghentikan mereka. Namun semuanya malah tercebur ke dalam laut dan membuat Sandroid yang marah menyatukan semua robot menjadi bagian tubuhnya. Hingga seluruh robot Binary Bottom menyatu dengan Sandroid. Terlihat Karen mau mengambil pohon berbuah petir. Namun Patrick lebih dulu memakan buah tersebut yang membuat tubuh Patrick berlistrik. Lalu Patrick melihat Karen di atas sepatu roda dan mau digunakan menjadi topi. Hal itu membuat pikiran mereka tertukar. Kemudian Karen menemukan Plankton dan Patrick menemui SpongeBob. Setelah itu mereka sampai nih di rumah Sandy. Di sini Karen baru menyadari saat mengaca bahwa dia berada di tubuh Patrick. Lalu SpongeBob dan Sandy mengajak Patrick bermain papan dengan menjawab pertanyaan berupa matematika, sains dan juga sastra. Dengan mudahnya Patrick menjawab pertanyaan yang membuat SpongeBob dan Sandy kebingungan. Di sisi lain Patrick baru menyadari bahwa dia sekarang Karen dengan sepatu robot. Lalu Plankton memintanya untuk menganalisis buah apel radioaktif. Namun Karen malah mengacaukannya yang membuat Plankton mau meributnya. Sementara SpongeBob dan juga Sandy bingung dengan tingkah Patrick yang tidak seperti biasanya. Disinilah Patrick jujur bahwa dia adalah Karen dan pikiran mereka tertukar. Karen sangat senang memiliki tubuh dan merasakan hal yang tidak pernah dia lakukan seperti memakan donat dan merasakan rasa sakit. Sementara Plankton mengejar Patrick dalam tubuh Karen yang kegirangan berlarian dengan sepatu roda. Di sisi lain, Sandy membuat alat untuk mengembalikan pikiran Patrick dan Karen ke tubuhnya masing-masing. Lalu Karen dan juga Patrick bertemu. Di sini Karen sudah tidak nyaman di tubuh Patrick, ingin kembali menjadi komputer dalam sepatu roda. Namun di situ Patrick menolak dan kejar-kejaran terjadi di antara mereka. Hingga mereka kelelahan mengejar Patrick, lalu Karen memberikan es krim ke Patrick. Di sini Patrick tidak bisa menyantap dan merasakan rasa es krim, hingga dia pun ingin kembali ke tubuh aslinya. Lalu Sandy memasangkan alat cangkangnya ke Patrick dan Karen untuk mengembalikan pikiran mereka. Akhirnya berhasil, Plankton pun senang istrinya kembali. Begitu juga dengan Patrick, langsung memakan es krim tanpa melepaskan alat cangkang.
yang membuatnya tersetrum dan menyebar ke seluruh kota, membuat para warga di sana berubah pikirannya menjadi Patrick yang kekanak-kanakan. Terlihat Tuan Crab yang berjalan pulang melihat koin 25 sen, lalu mengejar koin tersebut hingga sampai di sebuah toko barang antik. Koin itu masuk ke sebuah telepon koin, lalu datang pemilik toko yang menawarkan barang-barang antiknya. Namun Tuan Crab menginginkan telepon koin tersebut. Mendengar hal itu, pemilik dengan baiknya memberikan secara gratis telepon koin itu. Tapi dia meminta Tuan Crab untuk berhati-hati dengan kutukan telepon koin itu nantinya. Tuan Crab tidak peduli dengan kutukan tersebut, asal dia mendapatkan telepon koin itu secara gratis. Keesokan paginya, Tuan Crab memasang telepon koin itu di Krusty Krab dengan niatan para pelanggannya menggunakan dan dia mendapatkan keuntungan 25 koin sen. Tidak lama telepon itu berdering, Tuan Crab mengangkatnya dan terdengar suara yang memerintahkan Tuan Crab menggratiskan Krabby Patty-nya ke seluruh pelanggan. Mendengar itu, Tuan Crab seperti terhipnotis dan langsung memerintahkan SpongeBob membagikan Krabby Patty secara gratis. Setelah panggilan telepon itu terputus, Tuan Crab baru sadar dan keluar 25 koin sen dari telepon tersebut. Tuan Crab sangat senang, tapi dia baru menyadari SpongeBob membagikan Krabby Patty secara gratis. Dengan cepat Tuan Crab menghentikan SpongeBob dan memarahinya. Di sini SpongeBob bingung karena tadi Tuan Crab lah yang menyuruhnya. Tidak lama telepon itu berdering lagi. Tuan Crab langsung mengangkatnya dan suara itu menghipnotis Tuan Crab lagi dengan memintanya menyumbangkan seluruh uangnya. Di situ Tuan Crab pun langsung mengeluarkan seluruh uang di berangkasnya dan dibagikan ke para pelanggan. SpongeBob yang melihat itu membantu Tuan Crab. Tidak lama telepon itu terputus lagi dan keluar kembali 25 koin sen. Tapi lagi-lagi dia kaget melihat SpongeBob membagikan uangnya dan langsung menghentikan SpongeBob. Dan lagi telepon itu berdering yang meminta Tuan Crab menyumbangkan Krusty Krab-nya. Lalu Tuan Crab menemui Plankton dan menyerahkan sertifikat Krusty Krab yang sekarang menjadi milik Plankton. Dengan senangnya Plankton menerima itu dan tidak perlu repot-repot lagi mencuri resep rahasia Krusty Krab. Lalu Tuan Crab kembali ke Krusty Krab nih, tapi 25 sen koin itu tidak keluar lagi dari telepon tersebut. Ia membuat Tuan Crab marah lalu membongkarnya. Tuan Crab mengecek dalam telepon itu yang terlihat sosok Demon yang dari tadi menelpon dia. Secara tiba-tiba Tuan Crab berada di dalam telepon koin itu. Sementara Demon akhirnya bebas dan langsung pergi dari sana. Setelah itu Tuan Crab malah betah nih di dalam telepon koin itu karena di dalam sana banyak koin yang membuatnya senang. Tiba-tiba Squidward melepaskan telepon koin itu atas perintah Plankton sebagai pemilik baru Krusty Krab. Lalu Squidward membuang telepon koin yang masih berisi Tuan Crab ke tempat sampah. Kita akan melihat warga kota sedang menghadiri acara kapsul waktu di balai kota. Sandy datang sebagai bintang tamu dan sekaligus dia juga yang menciptakan kapsul waktu itu, di mana benda-benda yang dimasukkan di situ akan tersimpan dengan aman sampai ribuan tahun. Let the ceremony begin! Plankton justru datang berniat untuk mencuri Krabby Patty, tetapi Tuan Crab jauh lebih cerdas darinya nih. Dia langsung menutup kapsul itu dan kapsul itu langsung otomatis mengatur mode penyimpanan selama 2000 tahun. Para pengunjung pun langsung disuguhkan dengan free pizza di balai kota, sementara Plankton masih terjebak di sana. Singkat cerita 2000 tahun kemudian kapsul waktu itu langsung otomatis terbuka nih, dan disitulah dia menyadari kalau Bikini Bottom sudah berbeda dari sebelumnya. Wait a minute. Plankton pun kembali ke rumahnya di Cambucket, tetapi begitu sampai di sana ia tidak dapat menemukan pintu masuknya. Di situ Karen datang dan menyapa Plankton setelah sekian lama. Plankton awalnya senang nih karena ia pikir Karen telah sukses menciptakan suatu alat untuk menghancurkan dunia, tetapi justru Karen ternyata menjadi pelukis yang lukisannya cukup laku. Tampaknya setelah 2000 tahun ini pikiran Plankton masih tetap sama dan dia masih belum menyadari nih kalau dunia itu sudah berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. Karen di situ akhirnya menunjukkan pada Plankton kalau Bikini Bottom memang sudah berubah. Pertama, Squidward sukses dengan pertunjukan klarinetnya dan bahkan musiknya diakui sebagai musik klasik. Yang kedua ada Patrick nih. Setelah 2000 tahun kemudian Patrick pun dapat berubah-ubah bentuknya. Dan kemudian ada SpongeBob yang wujudnya juga berubah. Hey
Wow, SpongeBob. Traffic to this is the real Plankton pun kabur karena terlalu stres mendengar gema suara tawanya SpongeBob. Karena saat di dalam kapsul itu, SpongeBob juga menyimpan suara tawanya sehingga selama 2000 tahun itu, Plankton juga mendengar suara tawanya SpongeBob. Di saat Plankton berpikir ingin mencuri formula rahasia Krabby Patty, Karen memberitahukan kalau Krusty Krab di masa kini telah tutup dan seluruh masyarakat Bikini Bottom sudah tahu resep rahasia Krabby Patty, sehingga itu bukan sebuah rahasia lagi. Plankton pun kesal nih karena masa depan benar-benar sudah berubah. Ia pun akhirnya merindukan orang-orang yang dia benci. Kemudian Karen pun membawanya ke rumah Sandy. Di sini hanyalah Sandy yang sama sekali tidak berubah setelah 2000 tahun telah berlalu. Tetapi kata Karen, bisa saja Sandy lupa sama Plankton. Jadi Plankton harus berhati-hati. Who dares to... Sandy? Ternyata saat bertemu dengan Sandy, wujudnya Sandy tampak jauh lebih muda dari yang seharusnya. Sandy ternyata sedang menjelajah waktu ke zaman saat di Camp Coral. Plankton memohon sama Sandy nih untuk mengembalikannya ke zaman sebelum 2000 tahun karena ia muak dengan masa depan. Sandy pun membantu Plankton dan mereka pun kembali ke zaman dulu nih dengan menggunakan rumahnya Sandy sebagai kapsul waktunya. Tear Tree Dome is my reverse time. There you go. Tidak disangka ternyata Plankton dari masa itu juga ada. Dan Karen lebih mencintai Plankton di masa depan karena wujudnya yang lebih mempesona daripada Plankton terdahulu. Di situ Plankton pun akhirnya kembali ke masa lalu dan ia pun memberikan tip ke Sandy. Tetapi Sandy tidak butuh tip. Dia mau Plankton melupakan apa yang telah terjadi di masa depan, termasuk resep rahasianya Krabby Patty. Sandy pun memukul Plankton agar Plankton lupa sama resep rahasia Krabby Patty. Dan ternyata Plankton pun akhirnya mengulangi hal yang sama lagi nih. Ia itu mengambil Krabby Patty di kapsul waktu itu. Not so fast. 1000 years. Diperlihatkan Patrick menjadi host dalam acara The Patrick Show di TV. Dia mendatangkan seorang tamu dari luar angkasa bernama Kapten Quasar dan juga robotnya Patron. Saat wawancara terlihat robot Patron error. Patrick yang melihat itu mencoba memperbaiki Patron. Tapi kepala Patrick malah menempel dengan laser pengecil milik Patron. Patrick mencoba melepaskannya, namun tidak sengaja laser pengecil itu membuat orang tua dan juga adiknya mengecil, termasuk dirinya. Melihat itu, Kapten Quasar pergi begitu saja bersama Patron dari acara TV. Sementara Patrick dan juga keluarganya malah sangat senang menjadi makhluk kecil. Mereka pun bersenang-senang di rumah. Tidak lama datanglah kakek Pat yang melihat keluarganya menjadi kecil dan malah mengira mereka hama dan mau menangkapnya. Dengan cepat mereka kabur yang dibantu oleh sekelompok ikan yang sama kecilnya seperti mereka. Tidak lama kakek Pat menemukan mereka yang membuat keluarga ikan itu takut dan pergi. Melihat itu keluarga Patrick menyusun rencana nih untuk melawan kakek Pat. Mereka mengerjai kakek Pat terus-menerus. Hal itu membuat kakek Pat marah dan menyerang balik mereka. Secara bersamaan tiba-tiba keluarga Patrick menjadi sangat-sangat kecil. Yang ternyata sosok ikan bernama Rupdor sengaja menyelamatkan mereka dengan alat pengecilnya. Lalu memperkenalkan kota Smendor yang sangat lengkap teknologinya bagi makhluk sekecil mereka. Kota tersebut terbuat dari kaca buatan tangan. Mengetahui itu, ayah Patrick sangat senang berada di sana dan dia pun bernyanyi. Seketika kota Smendor pecah dan hancur, mereka pun kabur dari sana. Tidak lama kakek Pat mencari mereka menggunakan skuternya. Namun karena sekarang mereka sangat kecil dan tidak terlihat, mereka mengerjai kakek Pat. Setelah itu, Patrick menemukan cairan penumbuh tanaman agar mereka bisa kembali menjadi besar. Tapi ternyata cairan itu mengejutkan mereka menjadi level super kecil atau subatomik. Tapi ayah Patrick menemukan cahaya dan mereka sampai di Bikini Bottom. Yang tanpa disadari mereka masih mengecil. Dan terlihat Sandy nih melihat mereka dari mikroskop. Kemudian diperlihatkan kakek Pat memakai skuternya untuk pulang ke rumah. Namun dia terjebak di dimensi dan ruang waktu yang berbeda.
Lalu kakek Pet memasuki lukisan bajak laut dan seketika kakek Pet masuk ke opening SpongeBob yang sekarang digantikan oleh kakek Pet. Di situ kakek Pet sudah kesal dan ingin pulang, lalu menemukan pintu portal dan bergegas masuk ke dalam sana. Sayangnya kakek Pet malah muncul di sebuah kota koboi. Tidak sengaja membawa salah satu koboi lalu memasuki portal dimensi lainnya. Hingga akhirnya kakek Pet keluar dari portal dan telah sampai di rumahnya. Di situ kakek Pet merasa lega telah kembali ke rumah normalnya. Tapi ternyata lagi-lagi itu bukan rumahnya, melainkan dimensi lain, di mana terlihat Patrick dan lainnya menjadi lebah. Namun kakek Pet tidak peduli nih, karena di sana mirip seperti rumahnya. Di episode ini kita akan melihat para pengunjung Krusty Krab yang sedang ribut memesan Krabby Patty, sementara Squidward sedang asik membaca buku dan mengabaikan para pelanggan. Tidak disangka ternyata yang membuat antrian berjalan lama itu karena ada ibunya SpongeBob. Tuan Krab pun menunjukkan keadaan di Krusty Krab kepada SpongeBob nih. Look at that crowd! Tuan Krab ingin SpongeBob menyuruh ibunya pulang, tetapi ternyata itu adalah hari membawa ibunya bekerja, sehingga ibu-ibu mereka pun datang ke restoran. Ibunya Squidward pun membawa anaknya untuk mengawasi bagaimana Squidward bekerja, sementara ibunya Tuan Krab justru melakukan sidak di Krusty Krab. Ia mengamati tentang pengaturan keuangan di Krusty Krab. Ia menilai Tuan Krab terlalu boros karena mengganti minyak setiap hari yang seharusnya menjadi setahun sekali. Tuan Krab dimarahi karena dinilai terlalu boros dengan semua perlengkapan di Krusty Krab, dimulai dari saus tomat yang asli dan menggunakan toilet tisu yang tebal. Mungkin ini juga alasan Tuan Krab pelit karena ada tekanan dari ibunya. Ibunya Squidward mengajari anaknya untuk tetap tersenyum selama melayani pelanggan. Sementara ibunya SpongeBob menyajikan Krabby Patty dengan memberikan cinta di dalamnya. Dan ternyata rasanya enak. Bahkan Tuan Jenskin sangat menyukai Krabby Patty buatan ibunya SpongeBob. SpongeBob pun kemudian menyajikan Krabby Patty dengan cepat, karena Krabby Patty ini kan termasuk makanan fast food. Jadi memang penyajiannya yang cepat. Sedangkan ibunya SpongeBob ini masih belum tahu nih tentang konsep fast food, sehingga ia membuat Krabby Patty sangat lama. Tetapi sayangnya para pelanggan tidak suka dengan masakan SpongeBob nih yang tidak ada unsur cinta di dalamnya, sehingga para pelanggan pun ingin meminta refund. Karena keributan itu, para ibu pun akhirnya memutuskan untuk mengambil alih restoran dan sekalian ingin menunjukkan kepada anak-anaknya nih bagaimana cara mengelola restoran yang baik. Krusty Krab pun berubah nama nih menjadi Mama Krabs Homestyle Cooking. Mama Krabs! Di situ Tuan Krab ingin segera mengambil alih Krusty Krab lagi, dan beruntungnya ada Bubble Bass dan ibunya datang ke sana untuk makan. Seperti yang kita tahu kalau Bubble Bass ini kalau pesan makanan itu selalu banyak dan selalu saja ada masalah jika dia yang memesan. Tuan Krab yang senang karena nanti jika para ibu merasa kelelahan masak, di situ juga mereka akan mengambil alih restoran. Tetapi justru Bubble Bass dan ibunya sangat menyukai dengan makanan di situ dan juga dengan pelayanan mereka yang ramah. Begitu juga dengan semua pelanggan. Tampaknya mereka sangat nyaman dan menikmati makan di Mama Krab. Mereka pun kesal karena harus merasakan malu. Mereka merasa ternyata mereka tidak lebih baik dari ibu-ibu mereka. Kemudian Bubble Bass pun datang membawa mereka ke Rubana. Di sana ia menunjukkan cara-cara untuk bisa bersantai dan bermalas-malasan, seperti duduk sembari membaca komik, bermain video game, atau bahkan bermain internet. Setelah menunjukkan itu, Bubble Bass pun pergi karena ia harus segera pulang nih. Sebelum pergi, ia memberikan nasihat untuk menikmati kasih sayang ibu mereka selagi mereka masih ada. Sehingga akhirnya mereka pun mencoba nasihatnya Bubble Bass. Mereka pun bermalas-malasan dan hanya bermain game sementara ibu mereka melayani mereka dengan memberikan masakan. Tidak disangka mereka sudah menjadi seperti anak kecil lagi yang hanya bermain dan tidur, dan mereka pun akhirnya bisa merasakan yang namanya tidur nyenyak. Di saat Tuan Krab ingin memanggil ibunya untuk sarapan, ternyata tidak ada respon dan tidak ada makanan yang datang. Mereka pun pergi dan melihat ke atas. Ternyata hari itu adalah hari untuk membawa ayah ke tempat bekerja. Jadi ibu mereka hanya bekerja sehari dan kemudian digantikan oleh ayah-ayah mereka. Lucunya sikap malas-malasan mereka ternyata menular dari ayah-ayah mereka nih, yang hanya bersantai menonton TV dan kemudian meminta makan. Yang pada akhirnya mereka pun merindukan kasih sayang ibu mereka lagi. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat.
So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.